Halo kawan rebahan, gimana kabar kalian semua? Pastinya saya doakan agar tetap selalu sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan kali ini saya Arti akan menceritakan alur cerita film berjudul Storm Rider 1998. Atau film ini lebih dikenal dengan Pendekar Awan dan Angin. Baiklah, nggak usah berlama-lama di depan, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Selamat menonton dan selamat bernostalgia. Kisah dimulai dengan klan besar bernama Klan Penakluk yang sangat berkuasa dan dipimpin oleh orang bernama Raja Penakluk. Hari itu seorang peramal bernama Mut Muda memberikan ramalannya kepada Raja Penakluk. Ramalan itu berisi, jika awan dan angin bergabung, ikan dan sisik emas akan berubah menjadi naga. Mut Muda kemudian menjelaskan isi ramalan itu. Jika Raja Penakluk ingin jadi penguasa terkuat, maka dia harus menemukan anak bernama Awan dan Angin. Karena dalam setengah kehidupannya nanti, Raja Penakluk akan dibantu oleh awan dan angin menuju kejayaan. Dan ramalan selanjutnya akan dibuka setelah Raja Penakluk berhasil mendapatkan awan dan angin. Kemudian Raja Penakluk pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari awan dan angin di seluruh pelosok negeri dengan cara apapun demi mencapai ambisinya. Lalu suatu hari, Raja Penakluk bertarung dengan seorang bernama Pangeran Bisikan yang sebelumnya pernah dia rebut istrinya. Dan pertarungan kali ini untuk merebut pedang miliknya, yaitu pedang salju. Pangeran Bisikan pun terbunuh, namun Raja Penakluk tak berhasil mendapatkan pedang miliknya. Tapi rupanya Pangeran Bisikan mempunyai anak bernama Angin. Setelah itu Raja Penakluk ingin lagi merebut pedang utama yang dimiliki oleh seorang klan yang ahli dalam pembuatan pedang. Klan itu kemudian dihabisi olehnya, namun ia juga kembali gagal untuk mendapatkan pedang utama. Tapi kemudian mereka menemukan anak bernama Awan, yaitu anak dari ketua klan yang mereka bunuh. Awan dan Angin kemudian diasuh olehnya, dan Raja Penakluk juga ternyata memiliki anak bernama Welas, dan anak angkatnya bernama Salju. 3 tahun kemudian, di hadapan seluruh anggota klannya, Raja Penakluk kemudian mengumumkan kalau Awan dan Angin serta Salju dijadikan murid utamanya. Seiring berjalannya waktu, dalam 10 tahun Raja Penakluk bersama Awan dan Angin, mereka berhasil menaklukkan semua musuh dan menjadi klan yang terkuat. Namun di balik keberhasilan itu, ada satu orang yang belum bisa dikalahkan oleh Raja Penakluk, yaitu si Dewa Pedang. Lalu demi semua ambisinya, Raja Penakluk kembali menugaskan Awan dan Angin. Angin ditugaskan untuk mencari Mut Muda yang sudah menghilang selama 10 tahun, untuk kembali membuka ramalan terakhir. Sedangkan Awan ditugaskan untuk merebut pedang tanpa tanding dari klan Pong. Dan tanpa rasa ragunya, Awan langsung membantai seluruh anggota klan Pong. Dan anak pemilik pedang yang melihat seluruh anggota klannya telah dibunuh, ia pun kemudian meminta bantuan kepada pamannya, yaitu si Dewa Pedang, meminta untuk membalaskan dendamnya. Di sisi lain, Angin berhasil menemukan Mut Muda yang sekarang sudah menyamar menjadi orang biasa. Tapi rupanya kini Mut Muda telah dikutuk dengan penyakit di seluruh tubuhnya, karena dia sudah terlalu banyak membocorkan rahasia langit. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mereka diserang oleh orang misterius yang memiliki ilmu sangat tinggi, sehingga dengan mudahnya ia merebut dan membawa pergi Mut Muda. Dan ternyata orang itu adalah Raja Penakluk yang dengan sengaja ingin membuka ramalan itu tanpa diketahui oleh orang lain. Mut Muda kemudian membuka ramalan terakhir. Tapi ramalan kali ini tidaklah baik, di mana masa kejayaan Raja Penakluk selama 10 tahun sudah habis. Awan dan Angin bisa saja menjadi kejayaan baginya, tapi bisa juga menjadi penghancur baginya. Tapi rupanya Raja Penakluk yang sudah termakan ambisi, dia tidak mempercayai ramalan itu.
Karena menurutnya dia sendirilah yang akan merubah dan menentukan takdirnya sendiri. Namun pada kenyataannya, ternyata Raja Penakluk takut dengan ramalan itu. Dan ia pun membuat sebuah rencana untuk membuat awan dan angin saling membenci. Ia pun kemudian berencana menikahkan putrinya dengan angin, karena ia tahu awan juga tertarik kepada Welas. Dengan cara itu, ia akhirnya bisa membuat awan dan angin saling membenci. Dan hal itu benar saja, di hari pernikahan Welas dan angin, awan marah dan memberontak di sana. Lalu Raja Penakluk kemudian menghasut angin untuk bertarung dengan awan merebut Welas. Di tengah pertarungan itu, Raja Penakluk kemudian mencoba membunuh awan. Tapi tiba-tiba dicegah oleh Welas yang rela mengorbankan dirinya, karena sebenarnya ia juga menyukai awan. Setelah itu, awan pun pergi dengan membawa tubuh Welas. Ia menuju tempat keluarga Liu. Di sana dia meminta mutiara es yang bisa membuat jasad orang mati menjadi abadi. Setelah berhasil mendapatkan mutiara es, awan kemudian membawa jasad Welas ke suatu tempat. Namun tak lama, Raja Penakluk juga datang di sana. Lalu kemudian mereka pun bertarung. Tapi kemampuan ilmu bela diri awan tidak sanggup menandingi Raja Penakluk. Ditambah lagi jurus telapak tangan awan hanya kuat jika menggunakan media air. Dan karena itu akhirnya awan memotong lengannya yang sudah remuk untuk menggunakan darahnya sebagai media air. Dan dengan serangan itu ia pun berhasil melarikan diri. Lalu awan yang terluka parah ditemukan oleh Tabib Biu dan anaknya Mius. Tabib Biu ternyata adalah seorang tabib yang sangat terkenal karena dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tapi semenjak dia berlatih tinju neraka, Tabib Biu sering kehilangan kendali atas tangannya, seolah-olah tangannya itu bukanlah miliknya. Tapi ketika ia bertemu dengan awan, ia merasakan kalau tangannya sudah menemukan tuan yang sebenarnya. Karena itu akhirnya Tabib Biu memutuskan memotong tangannya dan memberikan tangannya tersebut kepada awan. Sedangkan angin yang terus-terusan galau setelah kematian Welas. Ia kemudian diberikan tugas oleh Raja Penakluk untuk pergi ke tempat ayahnya dulu terbunuh. Di sana ia ditugaskan untuk mengambil buah Bodhidara, yang dipercaya buah tersebut dapat meningkatkan kekuatan. Sesampainya di sana, angin pun berhasil mendapatkan buah Bodhidara, dan ia juga menemukan sebuah pedang, yaitu pedang salju, yang sangat diinginkan oleh si Raja Penakluk. Tapi ternyata bukan itu tujuan Raja Penakluk mengirim angin. Tapi ternyata tujuan Raja Penakluk mengirim angin bukanlah untuk mencari buah Bodhidara, melainkan untuk membunuh angin dengan cara meracuninya. Tapi saat mereka akan membunuh angin, tiba-tiba muncul monster api penjaga gua yang langsung menyerang mereka. Angin kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menyembuhkan dirinya dengan memakan buah Bodhidara. Dan monster api itu pun langsung menyerangnya. Sementara itu, Salju berhasil menemukan kebenaran tentang penculik Mut Muda di hari itu. Dan penculik itu adalah Raja Penakluk. Dan di hari itu juga adalah hari pertarungan antara Raja Penakluk dan Dewa Pedang. Setelah 10 tahun lamanya ia menunggu kesempatan itu. Tapi rupanya pertarungan di hari itu adalah pertarungan terakhir bagi Dewa Pedang. Dan itu adalah akhir dari kehidupannya yang sekarat. Di sisi lain, Mut Muda yang saat itu sedang sekarat. Ia memberitahu angin tentang semua kebenaran yang terjadi selama ini. Dan ia juga memberitahu cara mereka untuk mengalahkan Raja Penakluk. Sedangkan awan dan Mius yang saat itu baru saja tiba. Mereka heran melihat Dewa Pedang yang terdiam membeku bagaikan patung. Tapi rupanya angin sudah mengerti kalau saat ini Dewa Pedang sudah mati.
Dan yang dihadapi Raja Penakluk adalah bayangan dari serangan terakhir Dewa Pedang. Tapi biarpun hanya sebuah bayangan dari Dewa Pedang, dia pun mampu menghabisi seluruh anak buah Raja Penakluk. Dan Raja Penakluk hampir saja dibunuh oleh bayangan Dewa Pedang. Tapi ternyata di luar dengan polosnya Mius menyentuh tubuh dari Dewa Pedang, yang kemudian membuat Dewa Pedang lenyap seketika. Singkat cerita, awan dan angin pun bertemu. Di sini angin kemudian memberitahu apa yang dikatakan oleh Mut Muda. Ia mengatakan kalau mereka berdua harus bersatu untuk bisa mengalahkan Raja Penakluk. Angin kemudian memberikan sebuah buah bidara pada awan untuk menyembuhkan lengannya. Sementara itu Raja Penakluk yang merasa sangat bangga telah mengalahkan Dewa Pedang. Ia lalu menugaskan salju untuk memberitahu dunia kalau kini dialah orang nomor 1. Tapi rupanya salju menolak karena ia sudah tahu semua kejahatan yang dilakukan oleh Raja Penakluk. Raja Penakluk yang murka kemudian membunuh salju. Dan kemudian final battle pun tak terhindarkan lagi antara angin awan melawan Raja Penakluk. Tapi walaupun awan dan angin bersatu, mereka pun masih belum mampu menandingi Raja Penakluk. Hingga ada sebuah keajaiban, di mana muncullah sebuah pedang milik Ayah Angin yang paling dicari oleh Raja Penakluk. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ayah Angin sebelumnya, pedang itu bisa diaktifkan hanya dengan darahnya atau anaknya. Pedang itu adalah pedang utama yang menyerap semua energi pedang, yang kemudian dibagikan ke pedang milik awan. Dan pada akhirnya mereka berdua pun berhasil menaklukkan Raja Penakluk. Dan kemudian film pun berakhir. Dan itu tadilah cerita film dari Storm Rider yang rilis tahun 1998. Film yang cukup menarik dan jaya pada masanya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga kalian tetap terhibur. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam bercerita. Saya Arpi. Wassalamualaikum.